Mutiara Pagi Pro 1. Pagi hari ini dan tentu saya tidak sendiri karena bersama dengan narasumber yang sudah siap juga menemani lewat jalur Zoom. Mendengar ini juga kesempatan bagi Anda yang nantinya akan berinteraksi langsung, boleh lewat jalur telepon di 0328662317 ataupun di 665 396. Dan tentu kita pagi ini perbincangkan tentang 4 perkara istimewa dalam kehidupan ini yang esensinya hanya dirasakan oleh 4 golongan manusia. Nah, siapa saja itu dan perkara apa saja dalam kehidupan ini? Saya akan banyak bahas dengan Ustadz Sumarhum SHMPD, Penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Sumarhum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Ustadz pagi ini. Alhamdulillah kita di dalam keadaan sehat walafiat. Semoga istiqomah dan penuh keberkahan. Amin, insya Allah. Senang sekali Ustadz bisa kembali menemani pendengar dan barangkali Ustadz bisa menyapa dulu untuk juga menggambarkan tentang 4 perkara istimewa dalam kehidupan ini yang esensinya hanya dirasakan oleh 4 golongan manusia. Tentu sebagai mukadimah di kesempatan hari ini. Silakan Ustadz Sumarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana liadai afdalil ibadat. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tsumma assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, para pendengar dan penggemar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya yang senantiasa terlimpahkan kepada kita sekalian. Sehingga sampai detik hari ini masih diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus di pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan acara rutinitas kita untuk senantiasa beristiqomah dan mudawamah dalam melaksanakan tugas hidup sebagai hamba Allah, yaitu bagaimana kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang abidin, sesuai dengan tujuan pokok Allah menciptakan manusia adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang uh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Maka hanya dengan meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kesyukuran kita, maka kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah akan terus-menerus menjaga, melanggengkan, dan bahkan menyempurnakan ke arah yang lebih baik akan nikmat-nikmat yang masih kita rasakan bersama. Para pendengar, penggemar RRI rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang ada 4 hal perkara yang dalam kehidupan ini adalah memiliki nilai yang sangat berharga. Nilai yang sangat berarti
bagi kita sebenarnya sebagai umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya, yang empat perkara ini hanya dirasakan oleh empat golongan manusia. Ini sebagaimana disinyalir ditegaskan oleh ulama sufi yang hidup pada abad kedua, yang sudah masyhur namanya, beliau bernama Syekh Hatim bin Alwan Al-Asam. Ini orang ulama, salah satu ulama tasawuf yang terkenal zuhudnya, terkenal tawakalnya. Maka dalam perjalanan spiritualnya, beliau banyak beliau banyak menemukan berbagai hal-hal pengalaman spiritual di dalam kehidupannya yang semuanya itu adalah patut kiranya bagaimana kita bisa mencontoh dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara artikel beliau yang beliau sampaikan adalah ada empat golongan manusia, arba'atu asya'ah la ya'rifu qadruha illa arba'atun. Jadi ada empat perkara yang tidak mengetahui esensi, kadar, ukurannya, kecuali empat orang. Minal ajnas, yang pertama, asyababu la ya'rifu qadruhu, la ya'rifu qadruha illa syuyukhu. Kepemudaan, pemuda masa muda. Masa muda tidak akan mengetahui kadar esensi kecuali asyuyuh, orang yang sudah mengalami masa tua. Jadi nikmat kepemudaan ini, masa remaja, masa single ini kan ya, ini tidak akan bisa merasakan nikmatnya bagaimana pemuda itu betul-betul berarti kecuali orang-orang yang sudah tua. Dan ini memang sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Ikutanim khamsan qabla khamsin, maka diantaranya adalah wasyababaka qabla harami. Awas, perhatikan, pergunakan, fungsikan masa muda sebelum masa tua. Maka ini artinya bagaimana kita, utamanya sebagai kaum pemuda, ini betul-betul mendaya gunakan masa muda itu bagaimana kita bisa berinvestasi, memberikan sumbangsih kepada kemajuan Islam, kemajuan negara. Sebagaimana pepatah menjelaskan dalam pepatah itu, inna fi yadika amrul ummah wa fi aqdamihim hayatul ummah. Jadi hanya ada di tangan pemuda ini masa depan sebagai tonggak estafet adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan umat. Dan ada di kaki-kaki kalian pemuda-pemudi Islam tentang kehidupan masa depan bangsa, masa depan agama. Ini analoginya, artinya dianalogikan kepada kaki, artinya bagaimana kita dengan kaki seorang pemuda itu mau membangun atau menghancurkan negara. Ini maksudnya kan. Maka oleh karena itu saya mengharap kepada para orang tua khususnya kan ya, bagaimana pemuda-pemudi yang merupakan regenerasi kita ini betul-betul diberikan bekal yang cukup, iman tauhidnya, pengetahuannya kan ya, terutama di era modern ini. Jangan sampai di era milenial ini, jangan sampai kita itu mencekoki anak pinak kita dengan hal-hal yang menghancurkan masa depannya.
media sosial. Ini bagian tantangan di samping ada berbagai macam faedah, begitu pula konsekuensinya adalah tantangan. Kalau tidak bisa memanajemen, maka pemuda jangan diharap pemuda masa depan. Lihat di lapangan sekarang. Wahai para orang tua, saya dengan tegas, Bapak Ibu tolong lihat di lapangan itu. Berapa banyak ya kan pemuda-pemudi kita yang sudah moralnya, karakternya hancur, luluh, rusak, berantakan, ngetrek tiap malam minggu, bahkan tiap malam mabuk kan ya, tiap malam begadang di berbagai kafe itu kan ya. Itu pemuda yang akan menggantikan masa depan kita. Naudzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu sadarlah diri. Bagaimana kata orang Madura, kita hanya tidak, katanya kiai saya dulu, saya dulu memberikan memberikan Mbak Mbak Ririn kan ya kepada saya ketika ngaji. Yaitu sering mengatakan ketika memberikan arahan kepada santri-santri dulu, Kiai Haji Imam Hashim kan ya. Itu guru saya. Mulai sejak kecil saya berguru ke itu Mbak Ririn kan ya. Saya 12 tahun di sana di Pondok Pesantren At-Taufik ya, saya sering dibina oleh beliau. Bahkan dulu saya sering dipukul di pondok. Saya bersyukur kepada guru saya itu. Bilang, jadi orang tua saya nggak cek sampai ja- cuma neser ke anak potoh. Tapi bagaimana dari cara saya bisa eman ke anak potoh. Tidak orang setia sebenyak cuma neser ke anak tapi tak eman ke anak. Nah, gitu. Kasihan anak itu tidak dibelikan gadget yang bagus. Kasihan anak itu nggak sama dengan orang lain, kan ya. Sehingga terus anak itu kan dimanja, kan ya, dibiarkan, kan ya. Ini artinya nisr tapi tidak eman. Tapi kalau eman ke anak, biarpun anak kita menangis, ya kan, menjerit pada masa sekarang, tapi bagaimana mereka tersenyum di hari esok. Jadi dikekang dalam artian bukan dikekang, bukan di ya di karakternya, bukan di kita bonsai enggak, tapi bagaimana kita betul-betul memperhatikan anak ini seperti ya contohnya sekarang alhamdulillah di kota sudah banyak yang dimondokkan. Siapa yang tidak emak, yang tidak kasihan sama anak, hidup sendiri di pondok, makan apa adanya kan ya. Enggak ketemu kita dengan anak 4 5 6 tahun, tapi buahnya kita petik nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Daripada kita memanjakan anak, membiarkan anak pinak kita kan ya, pergaulannya kan ya, dalam berinteraksi kita biarkan liar mereka. Naudzubillah min dzalik. Kita ulur mereka kemauannya, tapi awas kita akan menangis, anak pinak kita akan menjerit 10 20 tahun yang akan datang. Nah, ini persoalannya. Kita mau tinggal milih. Neser apa eman ke anak? Kasihan apa sayang sama anak? Nah, itu persoalannya. Mari kita sadar diri. Di samping kita neser, eman, kasihan, kasih sayang. Ini semuanya mari kita. Bagaimana kita melestarikan dan mengamankan. Karena hanya ada pada pemuda, pemudi kita sebagai regenerasi kita, tonggak estafet kita yang akan meneruskan sejarah perjuangan kita pada masa yang akan datang. Subhanul yaum rijalul wa. Pemuda hari ini adalah merupakan tonggak estafet sebagai pejuang pada masa yang akan datang. Ini yang pertama. Terus yang kedua, Mbak Ririn, di antara salah satunya yang bisa merasakan itu adalah wal afiyah la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Kesehatan, Ya, Mas. Kesehatan fisik, kesehatan mental ini harus disyukuri. Mumpung masih sehat, mari kita berinvestasi kan. Urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Kita jangan berfoya-foya. Akan menyesal nanti. Saya lihat
kastanya dulu, saya menyesal dulu, kan dia nggak beribadah, saya menyesal dulu, nggak belajar, saya menyesal dulu, nggak, ya kan? Sekarang sudah sakit. Nah, oleh karena itu, nikmat sehat, mari kita syukuri. Bukan disyukuri untuk terus apa namanya banting tulang peras keringat cari cari uang, cari harta, ya kan? Tapi bagaimana kita ya, difungsikan untuk beribadah? Apa nggak boleh? Jadi silahkan kita berlomba-lomba mencari dunia, ya, berbisnis, tapi semuanya itu bagaimana bernilai ibadah. Semuanya dibawa bertauhid kepada Allah. Yang banyak dan material oriented. Dunia terus pagi dunia, siang dunia, malam dunia lagi. Kapan akhiratnya? Nah, itu maksudnya. Yang keempat, yang ketiga al-hayat. Wal hayatu la ya'rifu qadruha la ya'rifu qadraha ilal mauta. Orang yang kehidupan mumpung masih hidup sebelum datang kematian. Karena kalau yang hanya merasakan nikmatnya hidup itu, yang akan merasakan nikmatnya sehat itu orang sakit. Yang akan merasakan nikmatnya hidup orang yang sudah mati. Jangan mati ketika sakaratul maut sudah menjerit orang rata-rata itu. Dalam Al-Quran kan seperti itu, Mbak Ririn. Coba dalam surah Al-Munafikun. Ketika sakaratul maut datang, baru kita menyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika kepedihan sakaratul maut, jangan kita Rasulullah menangis ketika ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai umatnya yang penuh noda dan kesalahan, yang penuh dosa. Ya Allah, kembalikanlah Gusti Allah. Rabbi laula akhartani. Undur ya Allah. Mohon diundur umur kami ya Allah. Dalam jeda waktu yang sangat singkat. Ila ajalin qasir. Walaupun sedikit-sedikit saja ya Allah. Minta diundur kalau sudah nyampe ajal. As-saddaqa wa akum minas solihin. Kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Kami akan rajin bersedekah. Kami akan rajin membantu orang. Sudah kasep, baru menyesal. Apalagi di alam barzah. Apalagi di alam kubur. Naudzubillah min dzalik. Rata-rata seperti itu, Mbak Ririn. Inilah di antara apa orang-orang yang tidak akan merasakan ya, yang pertama nikmatnya kepemudaan kecuali orang-orang yang sudah tua, nikmatnya sehat kecuali nikmatnya sehat kecuali orang-orang yang sakit. Nikmatnya orang yang eh, apa namanya hidupnya penuh kebahagiaan, penuh kelancaran, eh, illa ahlul bala, kecuali orang-orang yang menerima musibah. Jadi baru menerima musibah, baru misalnya pada musibah dulu. Ketika nyantai, ketika diberikan peluang oleh Allah, nggak bersyukur. Baru kena musibah, kena bala, baru dia. Jadi inilah empat hal perkara yang harus kita jadikan pelajaran, yang tidak bisa merasakan semuanya itu kecuali orang yang sudah mengalami kematian, mengalami musibah, mengalami masa tua, mengalami kematian apa? Ya, mengalami sehat, kan dia, apa mengalami sakit. Kita bahas bersama. Barangkali demikian sebagai mukadimah Mbak Ridin. Baik. Terima kasih. Ya, dan saya kasih kesempatan langsung untuk pendengar Ustadz yang ingin berinteraksi langsung. Dari tadi sudah banyak yang ingin masuk ini lewat jalur telepon di 662 317 ataupun di 665 396. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Putra Setia di Tonduk Ras. Ya, silakan Mas Putra. Assalamualaikum Bapak Kiai Sumar'um. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya Bapak Kiai. Ya, Ini mengupas sedikit pembicaraan Bapak Kiai Sumar'um tadi. Perbedaan Teman dengan Nisr katanya. Orang Madura ini.
apakah seandainya anak itu setelah disayangi, disuruh mondok, bahkan dipukul, kemudian pokoknya lah dididik untuk bagaimana anak itu, semua orang tua kan menginginkan yang terbaik untuk anak. Berusaha bagaimana anak supaya menjadi orang yang terbaik. Ini apakah gugur kewajiban sebagai seorang tua kalau misalkan anak sampai menentang, sampai berkelahi bersama orang tuanya, apakah gugur kewajiban Pak Kiai sebagai orang tua gitu? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Mas Putra Setia. Bisa langsung ditanggapi, Ustadz. Nah iya, jadi kewajiban kita itu kan kepada anak ada 4 sebenarnya kan ya. Hakul waladi alal walid arba'atun, ada 4. Di antaranya itu ayyu'allimahul kitabah. Jadi mendidik, memberikan pendidikan kepada anak itu adalah sebenarnya kewajiban mutlak orang tua. Kalaupun kita tidak mampu, banyak yang sibuk, pengetahuannya nggak cukup, maka wajib kita, anak kita itu dipasrahkan kepada ahlinya, kepada guru di sekolah, guru di madrasah, kan ya. Untuk apa ya? Biar mengetahui bagaimana tata cara melaksanakan ibadah, sholat, ngaji Quran, muamalah, bab jual beli, hak dan kewajiban suami istri. Kalaupun kita sudah maksimal, kan ya, mendidik, mengarahkan anak, anak pun masih berpaling, kan ya, itu bukan tugas kita sudah. Inilah beratnya kita memang kan ya. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan anak pinak kita yang dijadikan anak yang soleh. Karena apa namanya, endingnya di keturunan kita, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan dipelihara anak pinak kita. Ini kalau enggak, naudzubillah min dzalik juga, maka seluruh dosa dan kesalahan anak pinak kita ya akan komplain nanti, saya dulu ya Rob nggak disekolahkan, salah saya kami dulu ya Robbi di alam dunia tidak pernah diajarkan ngaji, nggak pernah diajarkan sholat, orang tua sibuk ngurus dunia. Ini ada 2 pilihan. Jadi wajib kita hukumnya bagaimanapun caranya. Bahkan sekarang ini apalagi sekarang sudah ada HAM. Saya Mbak Ririn ngajar di rumah, hanya di ketika sholat santri saya ya kan pakai tasbih, saya ini komplain orang tuanya kan ya, anak saya kok dipukul Ustaz, anak saya padahal hanya pakai tasbih. Dulu saya ditempeleng kan ya, digebukin saya ngaji itu. Wah ini juga kelemahan sekarang ini. Jadi mari kita sarankan diri, sadar diri orang tua. Jadi kalau anaknya ingin menjadi anak yang soleh, anak yang akan memberikan buahnya nanti sampai di alam kubur kita dapat pahalanya, silahkan anak pinak kita letakkan di pondok pesantren, letakkan di sekolah-sekolah yang memberikan pendidikan karakter kepada anak kan. Awas, orientasi sekarang diletakkan di sekolah yang orientasinya bagaimana masa depannya dapat pekerjaan, masa depannya ekonominya, iya, orientasinya ekonomi kan, bukan karakter pendidikan, bukan masalah spiritualnya kan ya. Sehingga mohon maaf, walaupun akhirnya anaknya nggak bisa ngaji Quran, kuliah nggak bisa baca Quran, kuliahnya nggak bisa sholat, sampai masa depannya nanti. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini semua dosa-dosanya akan dipikulkan, gagal masuk surga nanti. Seperti itu Mbak Ririn ya. Jadi memang sudah gugur kewajiban ya Ustadz ketika orang tua sudah melakukan kewajibannya untuk anak-anak memperoleh haknya, tapi ternyata di masa tua kemudian bertengkar dan bahkan melawan kepada orang tua. Artinya orang tua sudah gugur kewajiban, kata Mas Putra tadi. Gugur kewajibannya. Sudah Ya, lepas kan ya. Kan sudah mereka baik. dididik ilmu kita. Ya. Saya terima pendengar yang lain yang juga ingin bergabung lewat jalur telepon. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Dede silakan. Ya, pendidikan anak ini ya Pak Ustadz. Tentu pendidikan dini itu ya harusnya dari keluarga itu sendiri. Namun sekarang kan kita tahu banyak keluarga itu kebanyakan sibuk dengan pekerjaannya begitu Ustaz. Ya, dengan Betul.
Dengan begitu, lantas anak itu disekolahkan apa pada sekolah yang mungkin dari jam pagi berangkat sekolah, terus jam 4 sore itu sampai rumah. Tentu dengan pendidikan eh, yang di sekolah dengan pendidikan yang apa yang diajarkan orang tua itu berbeda, Ustaz. Yang di pertanyaan sekarang, apa yang menyambung dari apa pertanyaan sebelumnya juga, eh, lantas apa ke pendidikan orang tua itu kan hal yang penting begitu untuk mendidik dasar dari karakter anak itu sendiri. Uh, yang jadi pertanyaan itu yang bagaimana itu apa pendidikan orang tua itu lantas langsung apa diajarkan di luar keluarganya itu. Uh, terus uh, kewajiban orang tua itu sampai umur berapa begitu? Apa Iya. lantas apa kewajiban untuk mendidik anak itu gugur setelah apa? Setelah mereka itu memang mampu membiayai atau seberapa lama sih kewajiban orang tua lantas dikatakan gugur apa yang disampaikan barusan Pak Ustaz. Baik, Ya, terima terima kasih. kasih Assalamualaikum Mas warahmatullahi Dede. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bisa ditanggapi Ustadz? Ya, sampai anak itu statusnya menjadi Roshid, sampai kawin lah kan ya. Hmm. Bagaimana dia sudah sampai dewasa, sampai dia sudah sempurna, terutama yang berkaitan dengan masalah kepentingan-kepentingan eh, agamanya yang mendasar. Mengenai awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqan itu kan ya. Bagaimana iman tauhidnya kan ya. Ya yang berkaitan dengan rukun Islam itu kan ya. Adabnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan muamalahnya kan ya. Ini yang harus pertama kali yang harus ditanamkan kan ya. Terutama berkaitan dengan sholat, tolong kan ya. Qurannya juga ini menjadikan pertanyaan di antara salah satu pertanyaan di alam barzah. Man imamu, siapa imamu? Banyak anak kita nggak bisa baca Quran sekarang. Hmm. Ini Pak Didi kan ya. Jadi lepasnya itu kita sampai ya terus ya, kita kewajiban terus memantau walaupun dia berkeluarga. Terus pantau Iya. terus ibadahnya karena kadang-kadang terkontaminasi dengan lingkungan itu kan ya. Sebenarnya kewajibannya sampai mati lah sampai kita juga gitu kan sampai kita akhir hayat sebenarnya kan ya ini syukur-syukur anak bila kita sudah maintainnya sudah kuat pengamannya kan ya konsepsi dasarnya iman tauhidnya kan ya justru kadang-kadang kita yang butuh saran butuh arahan anak didik anak-anak kita gitu kan ya Hmm. nah, begitu Pak Didi ya. Ya. Oke, tiada batasan sebenarnya kalau orang tua ya Ustaz. Cuman ketika dia sudah berkeluarga, artinya dia mandiri dan punya tanggung jawab sendiri terhadap diri dan keluarganya, begitu. Soalnya kadang-kadang kan masih ada Mbak Ridin kan ya, berkeluarga tapi masih memberatkan orang tua gitu kan ya Hmm. masih membuat orang tua kita ruwet kan ya karena sikap pola hidup kita yang masih tidak istiqomah, tidak konsisten gitu kan ya. Berantakan rumah tangganya. Yang perlunya juga ini penyuluhan kan ya. Jadi kadang-kadang kita hanya memberikan itu kan, memberikan kebutuhan visual, kebutuhan fisik, sementara spiritualnya kosong. Iya. Sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit selingkuh, sedikit-sedikit pulang, ya kan, pisah-pisah panjang. Ini Eh, kan karena pengetahuannya ini, iman tauhidnya ini konslet gitu kan. iya. Kalau kata Ustaz tadi, Di banyak sebenarnya tugas yang harus kita lestarikan. mhm, untuk mempergunakan masa muda sebelum masuk masa tua, dan ini kadang banyak penyesalan ketika sudah berada di usia lanjut ya Ustaz. Kenapa waktu muda dulu saya tidak melakukan ini? Kenapa waktu muda dulu? Jadi penyesalan-penyesalan itu Nah, memang iya. selalu hadir saat
terakhir ya. Nah, tapi kemudian bagaimana kita tidak larut dengan penyesalan Ustadz walaupun sudah tua misalkan. Terus kata Ustadz tadi kan jaga sehatmu sebelum sakitmu. Tapi ketika sudah sakit bukan berarti kemudian kita terus menyesal ketika saya sehat dulu. Nah, agar penyesalan-penyesalan ini tidak berlarut, apa yang juga perlu kita tanamkan pada jiwa dan diri kita Ustadz untuk tetap fight, tetap apa namanya beribadah kepada Allah dan bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik Ustadz. Makanya hanya dengan ini, dengan kita banyak sharing, hadir ke kajian-kajian seperti ini, kan ya. Hmm. Kalau perlu datang kepada ulama, kita minta pencerahan kan ya, bagaimana sebenarnya kehidupan ini. Rata-rata kan orang ini menyelesaikan masalah hanya dengan karena keangkuhannya, karena keegoannya, karena jaim kan ya. Merasa cukup, merasa puas kan ya. Jadi kita musyawarah, datang ke majelis. Ini adalah apa namanya pembenahan spiritual ini yang harus kita persiapkan. Jangan sampai mati. Pensiun saja banyak yang bingung kan ya. Karena sebelum pensiun pelajaran kan. Sebelum pensiun, jadi sebenarnya pra pensiun 5 tahun ini sudah antisipasi ke bank harus lepas kan ya. Terus kebutuhan hidup harus di list mana yang emergency, mana yang enggak. Habis mau pensiun besok, sekarang masih bermasalah. Ya ruwet terus. Kalau sudah ruwet ekonomi, apalagi ibadahnya, jangan mengharap di alam barzah akan tenang. Jangan diharap di alam akhir, justru tambah bingung. Kalau sudah di dunia bingung kita, kalau di dunia sudah ruwet, maka di alam akhirat lebih ruwet lagi, gitu kan. Oke. Ruwet dalam arti bukan ruwet masalah urusan ibadah kan ya, ruwet urusan dunia maksudnya gitu kan ya. Ya, padahal kita harus perbanyak untuk ke akhirat ya Ustadz. Nah, dari Makanya kalau Ah, kalau doa saya Mbak Irin nggak ah, banyak-banyak, nggak bahasa ya, Arab, bahasa Madura kalau doa saya. gimana Ya Ustadz? Allah, abdi dalam Allah ayo abdi dalam apa sibuk aki ya. Parwat aki, pas sibuk aki itu masalah urusan ibadah nggak tidak ajunan Hmm. dalam gitu doa saya. Jawa ke abdi cek parepot aki, cek pabingung aki itu masalah urusan dunia, ekonomi, balance rumah tangga. Selesai doanya itu. Jadi kita setiap saat sibuk terus urusan ibadah. Mhm. Jadi urusan dunia sudah di backup oleh Allah gitu kan, ekonominya di backup, kebutuhan rumah tangganya di Allah yang membackup kalau sudah kita merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Begitu Mbak Ririn ya. Oke, dari perbincangan ini Ustadz terkait dengan topik apa kemudian yang paling ingin diingatkan untuk pendengar di luar sana Ustadz? Maka marilah saya mengajak kepada saudara-saudara saya sesama muslim kan ya. Maka sebelum penyesalan datang di hari esok, sebelum masa tua datang, sebelum datang sakit, ya kan, sebelum datang musibah, bahkan sebelum datang kematian, marilah kita sempatkan diri sekarang, sadar diri, bagaimana kita bisa berinvestasi, memperbanyak modal kita, urusan ibadah, khususnya kepada Allah, kan ya, kesolihan sosial, demi hari esok nanti. Kalau sudah kita sibuk ibadah, sering menebarkan kasih sayang, beramal soleh, insya Allah di hari esok nanti di masa tuanya kita akan diberikan apa namanya solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan kebahagiaan, ketentraman. Jangan di akhirat, di masa tua nanti Allah akan memberikan apa namanya imbalan kebaikan kita di masa muda. Barangkali demikian Mbak Rin ya Ya, sebagai harapan saya. Semoga baik. bermanfaat bagi kalian. Amin, insya Allah. Terima kasih Ustadz Sumarhum kebersamaannya dengan Mutiara Pagi Pro 1 RRI. Terima Hari ini kasih. insya Allah kita diberi kesempatan untuk bisa jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1